Pemirsa, besok menurut rencana, Gayus Tambunan akan divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan keterlibatannya dalam mafia pajak. Dan kami telah terhubung dengan Ade Yudian di Mabes Polri untuk mengungkap bagaimana masa depan kasus Gayus menjelang vonis besok dan juga kelanjutan penyidikan dugaan korupsi perpajakan yang melibatkan ratusan perusahaan dan kemungkinan banyak kasus dari sini. Ade, kasus Gayus sudah masuki tahap akhir. Besok kita ketahui akan masuki agenda vonis. Apa yang Anda simak sejauh ini, Ade? Anda terus berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mabes Polri untuk mengamati kasus ini. Ya, Aiman, persidangan kasus Gayus Tambunan adalah hal yang paling dinanti masyarakat bahwa kasus yang dibawa ke persidangan bisa mengungkap secara tuntas kasus perkara Gayus Tambunan. Namun sayangnya kalau kita melihat materi dakwaan jaksa, meskipun jaksa telah menuntut Gayus Tambunan dengan 20 tahun penjara, namun pengakuan Gayus yang mengejutkan dan sedikit demi sedikit membuka misteri dari mana harta karun berasal, tampaknya belum akan berakibat langsung kepada putusan Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta besok. Meskipun kita tidak bisa mengintervensi apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Pembuktian yang dilakukan oleh jaksa sejauh ini hanya berkutat kepada perkara-perkara kecil, sebagaimana pengakuan dari kuasa hukum Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution, yang menyatakan bahwa perkara Gayus yang dibawa ke persidangan hanya perkara kecil. Seperti kita melihat bahwa hanya keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal senilai 570 juta rupiah. Padahal kita tahu pengakuan Gayus telah menerima sedikitnya 35 miliar rupiah dari 3 perusahaan besar, dari begitu banyak perusahaan yang telah diperiksa Gayus Tambunan, yang pernah ditangani Gayus Tambunan. Itu artinya kita akan melihat apakah besok tuntutan 20 tahun penjara akan menjadi awal dari pengungkapan yang sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok, Aiman. Ya, Ade, Anda berada di Mabes Polri sekarang, dan kemarin kita ketahui ada 12 instruksi presiden. Yang ingin ditanyakan adalah apakah 12 instruksi presiden yang menyangkut kepolisian ini sudah mulai dilaksanakan oleh kepolisian hari ini? Ya, pasca instruksi Presiden terkait penanganan kasus Gayus Tambunan hari ini, pihak kepolisian sudah memberi tanggapan. Brigjen Pol Iketut Untung Yoga yang merupakan Kabiro Penerangan Mabes Polri menyatakan bahwa akan melakukan sinergi dan melakukan penindakan bagi pihak-pihak yang terlibat terkait penanganan kasus Gayus Tambunan. Namun kalau kita melihat flashback ke belakang bahwa sejauh ini perkara Gayus Tambunan yang muncul di persidangan ataupun fakta-fakta lain yang mengemuka bahwa Gayus justru mempertanyakan bahwa di persidangan perkara yang dibawa persidangan dan hal-hal pihak-pihak yang menyangkut Gayus hanya orang-orang kecil yang disebut Gayus sebagai ikan teri, sementara ikan kakap yang pemain-pemain lain yang lebih berperan dalam perkara mafia pajak Gayus Tambunan hingga saat ini belum terungkap. Gayus Tambunan di persidangan menuding ada pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban seperti petinggi Polri seperti Raja Irisman, juga petinggi dari Ditjen Pajak Darmin Nasution. Aiman. Kalau kita amati dari 12 instruksi itu ada satu poin yang menyatakan bahwa KPK bisa meneruskan kasus Gayus. Bagaimana kemungkinan ini sendiri menurut Anda, Ade? Ya, ini yang paling ditunggu, Aiman. Pengakuan Gayus seharusnya menjadikan momentum aparat penegak hukum kita lebih berani mengungkap siapa sebenarnya pemain ataupun mafia kasus yang ada dalam lingkungan begitu banyak kejutan-kejutan yang dilakukan oleh Gayus Tambunan di persidangan. Ini seharusnya menjadi poin perhatian penting dari KPK. Kemarin dari putusan instruksi Presiden juga mendorong pada KPK untuk mengungkap kasus yang belum ditangani oleh pihak kepolisian. Dan KPK sejauh ini KPK menyatakan bahwa sudah melakukan penelusuran untuk pihak-pihak yang diduga memberi suap kepada Gayus Tambunan. Namun semuanya setelah instruksi Presiden dijalankan, kita akan menanti apakah instruksi Presiden ini akan benar-benar dijalankan sepenuhnya oleh sejumlah aparat penegak hukum kita. Dan kita mengharap, Aiman, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok benar-benar bisa membuka momentum keberanian aparat penegak hukum kita. Ade Yudian melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Terima kasih.